Farah Anindita Bagaskara, markas Lion King. Saat ini, sekumpulan pria tampan SMA Adiwiyata B sedang berkumpul di markas mereka. Laporan, ucap singkat Arthur. Identitas Farah sulit ditemu, sepertinya dia bukan orang biasa, ucap Elix sang ahli IT. Info yang gue dapat di sini cuma info keluarganya, lanjut Elix. Baca, jawab singkat Arthur. Farah Anindita Bagaskara putri tunggal dari Danuarta Bagaskara dan Fanny Oktaviani Bagaskara. Keluarga mereka merupakan keluarga terkaya urutan 1 di Indonesia dan 3 negara lainnya. Danuarta Bagaskara adalah seorang mafia kejam, tanpa belas kasih terhadap musuhnya. Ucap Elix. Jadi orang tuanya Farah itu ketua mafia? Tanya Stephen. Iya benar, jawab Elix. Apa lo beneran gak bisa nembus informasi Farah? Tanya Bimo. Enggak bisa, gue rasa emang identitas Farah disembunyiin, jawab Elix. Semakin penasaran gue sama tuh cewek, ucap Arthur dalam hati. Memang tidak banyak yang tahu tentang identitas asli Farah karena dia sendiri yang melindungi identitasnya. Selain menjadi ketua mafia, Farah merupakan seorang ahli IT ternama di luar negeri. Farah juga tidak suka jika identitasnya diketahui banyak orang. Karena Farah beranggapan jika orang tahu identitas dia maka banyak penjilat yang datang. Keahlian Farah juga sering digunakan oleh para petinggi untuk membasmi musuh-musuh mereka. Sudah tak bisa diragukan lagi memang kemampuan Farah. Bahkan dia melakukan semua kegiatannya dengan bersih tanpa meninggalkan jejak. Bagaimana perkembangan geng tengkorak? Tanya Arthur. Sampai sejauh ini, mereka masih aman-aman aja, jawab Stephen. Awasi selalu gerak-gerik mereka, ucap Arthur. Baik, jawab Stephen. Elix dan Bimo serempak. DIKEDYAMAN Bagaskara. Farah baru sampai rumah setelah melakukan perjalanan setengah jam. Farah pulang, teriak Farah dari arah pintu. Sayang, jangan kebiasaan kalau masuk rumah teriak-teriak begitu, ucap Fanny lembut. Hehehe, maaf mam, kebiasaan sih, jawab Farah cengengesan. Ya udah, sekarang kamu ganti baju, mami siapin sarapan buat kamu dulu, ucap Fanny. Oke mam, Farah ke atas dulu ya, cuk. Jawab Farah sambil mengecup pipi sang mami. Dengan sedikit berlari Farah menaiki anak tangga sambil bersiul-siul. Setelah sampai di depan pintu kamarnya, Farah langsung membuka pintunya. Ceklek. Bukannya mengganti baju, Farah langsung merebahkan diri ke kasur empuknya sambil matanya menatap atap-atap kamarnya. Nanti malam bakal ada permainan, hehehe, kekeh Farah dengan sorot mata tajamnya. Sepertinya lo harus tahu siapa gue sebenarnya. Dan apa tadi dia bilang sekolahan itu di bawah naungan orang tuanya? Cih, ucap Farah. Oke, nanti gue tanya mami aja, ucap Farah. Queen, cepat turun, makanan sudah siap dan Daddy juga menunggu, teriak Fanny dari bawah. Aduh, mami suka banget sih teriak-teriak, ucap Farah, padahal dia juga sering berteriak. Iya mam, Farah turun, jawab Farah tak kalah berteriak. Tak butuh waktu lama Farah segera mengganti baju dan turun ke bawah sambil bersenandung. Siang Dad, ucap Farah sambil mengecup pipi sang Daddy. Siang Queen. Gimana sekolah kamu hari ini nak? Ucap Danu lembut. Lumayan, jawab Farah malas. Apa ada masalah? Kenapa kamu cemberut? Tanya sang Daddy. Sudah nanti dilanjutkan obrolannya, sekarang makan dulu, ucap Fanny tegas. Hening. Begitulah adab dalam keluarga Bagaskara, jika sedang makan tidak boleh berbicara dan bermain handphone. Keluarga Bagaskara sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya seperti adab saat makan, adab saat menerima tamu, dan masih banyak lagi. 30 menit berlalu, sekarang mereka semua sudah selesai sarapan. Jawab pertanyaan Daddy tadi Queen, ucap Danu. Ya begitulah, baru masuk saja sudah ada yang mengganggu, kesal Farah. Siapa tanya Danu lembut. Apa Daddy tahu keluarga Molvin? Tanya Farah. Ya Daddy tahu, Robert Molvin bekerja sama dengan perusahaan Daddy, ada apa Tanya Danu lagi. Apa Daddy juga tahu kalau SMA Adiwiyata B itu berada di bawah naungan keluarga Molvin? Tanya Farah lagi. Hahaha, tawa Danu asa yang siapa yang bilang begitu Sekolah itu milik kita, Daddy yang membuat sekolah itu, dan sekolah itu juga sudah Daddy buat atas nama kamu Queen. Ucap Danu. Berarti perempuan itu bohong, dasar, oce Farah kesal. Ada apa tanya Danu lagi. Putri dari keluarga Molvin yang bernama Fanya itu terkenal di sekolah dengan gelar Ratu Bully. Dan apa Daddy tahu tadi dia ke kelas aku dengan tampang tengilnya itu? Ucap Farah dengan kesal.
Fanny yang melihat sang putri bercerita dengan kesal hanya tersenyum melihat wajah gemas sang putri. Oh iya, lalu apa yang dia katakan padamu? Tanya Danu. Dia mengancam Farah karena sudah bersikap acuh kepada dia, jawab Farah. Mengancam? Mengancam bagaimana, Queen? Tanya Danu penasaran. Iya, dia mengancam aku agar waspada dan berhati-hati. Dia bilang, aku bukan siapa-siapa, hanya seorang gadis yang memakai baju mahal untuk menutupi kemiskinanku, ucap Farah sambil terkekeh geli. Lalu kamu jawab apa? Tanya Danu. Aku hanya bilang lo yang harus hati-hati dan waspada, jangan sampai jiwa iblis gue bangun, jawab Farah enteng. Danu menghela napas panjang. Apa yang ingin kamu lakukan pada dia, Queen? Tanya Danu. Mendatangin mansionnya lalu mengenalkan jiwa iblisku padanya, hehehe, kekeh Farah. Lakukanlah sesukamu, Queen, pesan Daddy, dan Mami tetap jaga diri dengan baik, kita tidak tahu bentuk musuh di luar sana, bagaimana, ucap Danu. Siap, Dad. Daddy dan Mami tenang aja, ucap Farah. Ya sudah kalau begitu Daddy mau ke kantor lagi, ucap Danu. Aku berangkat dulu sayang, cup. Danu mengecup dahi Fanny. Hati-hati di jalan ya, Mas, ucap Fanny lembut. Danu hanya mengangguk lalu berjalan ke arah depan. Baru beberapa langkah Danu terhenti mendengar suara kesal sang putri. Apa Daddy hanya ingin mencium Mami, ha? Tanya Farah dengan nada kesal dan cemberut. Hahaha, tawa Fanny dan Danu serempak. Maafkan Daddy sayang, kemarilah, kekeh Danu. Dengan langkah kesal Farah berjalan ke arah sang Daddy. Cuk, cuk, cuk. 3 kecupan diberikan Danu kepada putrinya. Sudah kan, jangan cemberut lagi, oke, ucap Danu sambil mengelus kepala putrinya. Hehehe, cengir Farah. Dad, jangan lupa roti bakar di persimpangan ya, ucap Farah. Siap, Queen, jawab Danu. Daddy berangkat dulu, lanjut Danu. Hati-hati di jalan, Dad, jawab Farah dan diangguki oleh Danu. Selepas kepergian Danu, Farah mulai berjalan ke arah kamarnya. Mam, Farah ke kamar ya, ucap Farah. Iya sayang, jawab Fanny. Setibanya di kamar, Farah langsung mengambil handphonenya dan mulai menelpon seseorang. Halo my bestie, pekik Farah. Bisa tidak suara lo itu dikecilkan sedikit, sakit telinga gue anjir, jawab seseorang di sana. Hehe, kebiasaan Jetty ya gitu, jawab Farah enteng. Lu Jetty kan pindah ke sini, tanya Farah. Iya Queen, Jetty kami lagi mengurus surat perpindahannya dulu, jawab orang di seberang sana. Oke, gue tunggu kalian di sini, jawab Farah. Siap Queen, tolong siapkan semua keperluan kita ya, kekeh orang di sana. Ci, beli sendiri, oh ya, nanti kalian tinggal di mansion gue aja, gak usah sewa apartemen, jawab Farah. Mana baiknya aja Queen, jawab orang tersebut. Oke, gue tutup dulu teleponnya, mau tidur, bye-bye, ucap Farah. Klik tanpa menunggu persetujuan dari orang di seberang sana. Ci, dasar untung kau Queen, oceh orang tersebut. Aksi.